Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya renungan harian kita setiap hari ini terus memberkati kita, terus memperteguh iman kita, terus membuat rohani kita semakin dewasa di hadapan Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan masih berikan kami waktu, kesempatan untuk kami kembali akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah landasan hidup kami, patokan, pegangan dalam kami menjalani hidup. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Secara khusus saya akan baca ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Demikian firman-Nya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita mengenai hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Sekali lagi, tema perenungan firman Allah di hari ini adalah hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Bagaimanakah hidup yang berarti di hadapan Tuhan? Bagaimana kehidupan yang bernilai? Bagaimana kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan? Itu yang akan menjadi perenungan kita bersama di hari ini. Sudah barang tentu hidup yang berarti di hadapan Tuhan akan berbeda dengan hidup yang berarti menurut dunia ini. Karena itu secara khusus kita akan melihatnya dari perspektif ilahi, dari pandangan Tuhan Sang Pencipta kita, ataupun dari firman Allah mengenai hidup yang berarti. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau mati adalah keuntungan, itu tandanya hidup kita ini berarti di hadapan Tuhan. Kalau mati adalah keuntungan, itu menunjukkan, mengindikasikan bahwa hidup kita ini bermakna di hadapan Tuhan. Karena itu kita akan melihat bagaimanakah hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Bagaimanakah hidup yang bermakna di hadapan Tuhan. Setidaknya ada 3 yang saya lihat mengenai hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Dalam ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Di sini kita melihat bahwa yang pertama, hidup ini berarti di hadapan Tuhan kalau hidup ini memuliakan Kristus. Betapapun tinggi jabatan kita, berapapun banyaknya gelar kita, berapapun harta kekayaan yang saudara dan saya miliki, bila hidup ini tidak memuliakan Kristus, maka hidup kita tidak berarti di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimanapun kita, sesederhana bagaimanapun kita, tetapi ketika hidup ini didapati bahwa hidup kita memuliakan Kristus, maka saya percaya hidup itu, hidup seperti itulah yang berarti di hadapan Tuhan. Jadi hidup yang berarti, yang bernilai di hadapan Tuhan bukan dilihat dari berapa tingginya jabatan kita, berapa banyaknya gelar yang saudara dan saya punyai, berapa banyaknya ATM yang saudara dan saya miliki.
tapi kita dinilai oleh Tuhan berarti, bernilai bila hidup kita memuliakan Kristus. Sama seperti Paulus, yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Itu berarti bahwa Paulus sangat merindukan dan sangat mengharapkan supaya hidupnya itu memuliakan Kristus, bukan mempermalukan Kristus. Karena saya percaya ketika hidup kita ini memuliakan Kristus, itulah hidup yang berarti di hadapan Tuhan, itulah hidup yang bernilai, itulah hidup yang bermakna di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya kita ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, dengan harapan supaya melalui hidup kita Kristus dimuliakan, melalui keluarga kita Kristus dimuliakan, melalui pekerjaan kita Kristus dimuliakan, melalui usaha kita Kristus dimuliakan, melalui pelayanan kita Kristus dimuliakan. Dan ketika hidup kita ini memuliakan Kristus, itulah hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana hidup yang berarti di hadapan Tuhan? Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus, baru mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan bukan karena kita beragama Kristen, bukan karena kita berKTP Kristen. Mati adalah keuntungan kalau apabila hidup adalah Kristus. Apabila hidup dipersembahkan bagi Kristus, maka kematian adalah keuntungan bagi saudara dan saya. Dari sini kita melihat bahwa yang kedua, hidup ini berarti di hadapan Tuhan kalau hidup ini dipersembahkan bagi Yesus Kristus. Hidup dipersembahkan bagi Kristus, hidup adalah Kristus. Tidak berarti bahwa kita harus jadi seorang pendeta. Hidup adalah Kristus tidak berarti bahwa kita harus mempunyai gelar sebagai majelis, penatua, syamas, guru jemaat, ataupun penginjil. Tidak harus seperti itu. Tapi hidup dipersembahkan kepada Kristus, hidup adalah Kristus, artinya bahwa seluruh orientasi kehidupan kita, semua gerak-gerik hidup kita, hendaknya itu ditujukan untuk Kristus saja. Sehingga kita bekerja untuk Kristus, kita melayani untuk Kristus, kita membangun gereja untuk Yesus Kristus, kita membangun keluarga, semuanya untuk Kristus, dipersembahkan untuk Kristus. Kalau hidup kita diabdikan untuk Kristus, diabdikan untuk pekerjaannya, diabdikan untuk Injil Yesus Kristus, diabdikan untuk gerejanya Yesus Kristus, diabdikan untuk pelebaran kerajaan Allah di atas muka bumi ini, maka itulah hidup adalah Kristus dan hidup yang dipersembahkan kepada Kristus. Dan kalau hidup kita dipersembahkan bagi Kristus, itulah hidup yang berarti, itulah hidup yang bernilai di hadapan Tuhan, karena kematian adalah keuntungan bagi saudara dan saya. Karena itu mari kita belajar. Apapun tugas kita, apapun profesi kita, seharusnya karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal di Bukit Golgota, kita tidak bisa lagi hidup untuk diri sendiri. Kita tidak bisa lagi hidup untuk keluarga sendiri. Kita tidak bisa lagi hidup untuk membangun kerajaan sendiri. Tetapi sebaliknya, kita sudah harus hidup untuk Kristus yang sudah diam di dalam hati kita. Makanya Paulus berkata, aku hidup tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Makanya sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita belajar. Apapun tugas kita, apapun profesi kita, itu bukan menjadi penghalang untuk hidup kita dipersembahkan bagi Kristus. Tidak menjadi penghalang untuk kesibukan kita dalam pekerjaan, untuk kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, terlibat dalam pelayanan, terlibat dalam pelebaran Injil kerajaan Allah, terlibat dalam membangun kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat, sebagai orang percaya yang hidupnya dipersembahkan bagi Kristus. Dan ketika hidup saudara dan saya dipersembahkan bagi Kristus,
itulah hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Yang ketiga, hidup yang berarti di hadapan Tuhan itu seperti apa? Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dari sini kita melihat bahwa yang ketiga, hidup ini berarti di hadapan Tuhan kalau hidup ini menghasilkan buah. Saya percaya kita semua setuju, pohon mangga itu berarti, bernilai, itu bukan karena besarnya batang pohon mangga itu, bukan karena hijaunya daun itu, daun mangga itu. Tetapi pohon mangga itu berarti kalau pohon mangga itu ada buahnya. Betapapun besar batangnya, betapapun rimbun daunnya, betapapun hijau daunnya, tapi kalau pohon mangga itu tidak ada buah, tidak menghasilkan buah, maka pohon mangga itu tidak ada arti dan tidak ada gunanya. Betapapun rimbunnya kehidupan kita, betapapun besarnya kehidupan kita, kalau hidup ini tidak menghasilkan buah, maka di hadapan Tuhan hidup kita tidak berarti dan tidak bernilai. Karena itu mari kita belajar sebagai umat untuk kita terus memproduksi buah. Kita terus menghasilkan buah dalam hidup kita. Bagaimana menilai kehidupan Kristen yang menghasilkan buah? Apa parameter, apa indikator dari orang yang menghasilkan buah? Kalau kita lihat dari Galatia, buah roh ialah kasih. Bila kita punya buah roh yaitu kasih, di dalam kasih ada sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar, dan seterusnya. Bila kita punya kasih, maka itulah hidup yang menghasilkan buah. Dalam kitab yang lain, pergilah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ketika kita pergi memberitakan Injil dan ada orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus melalui pemberitaan Injil kita, itu kita sedang memenangkan jiwanya dan itu masuk kategori buah di hadapan Tuhan. Bila kita bandingkan dengan kitab Ibrani, kalau ucapan bibir kita senantiasa memuliakan Tuhan, itu juga bagian dari kehidupan yang menghasilkan buah. Dan saya percaya ketika hidup kita menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, maka itulah hidup yang berarti, itulah hidup yang bernilai, itulah hidup yang bermakna di hadapan Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang boleh mengajar kami akan hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Tuhan, kami rindu supaya hidup kami memuliakan Kristus. Kami rindu supaya hidup kami dipersembahkan bagi Kristus. Dan kami rindu supaya hidup kami menghasilkan buah bagi Kristus. Karena itulah hidup yang berarti dan bermakna di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang kudus tolong kami, supaya kami bisa hidup sesuai dan seturut dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Hamba berdoa umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.